Pemirsa, jumpa kembali kita bersama Pendeta Hosea Edidiono di program acara Air Kehidupan. Judul Air Kehidupan hari ini adalah kekecewaan. Saudara, selama ini mungkin kita tidak pernah menduga bahwa di dalam Tuhan Yesus kekecewaan kita itu akan lenyap. Kekecewaan itu adalah sama dengan kita menolak kuasa Tuhan Yesus. Tuhan dan Allah kita, kekecewaan itu menyesatkan kita. Mengapa? Karena kekecewaan itu sesungguhnya adalah seperti bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Setiap orang yang menyimpan kekecewaan itu. Jadi pemirsa, jangan kita menyimpan kekecewaan itu, karena itu merupakan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak bagi orang yang menyimpan kekecewaan itu. Kekecewaan pasti akan mengalami kerugian besar. Siapapun pernah mengalami kekecewaan. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Kekecewaan jangan disimpan erat-erat dalam hati kita. Kekecewaan akan berbuah dan itu akan menyakitkan kita ketika kita menyimpannya rapat-rapat. Pemirsa, lepaskan kekecewaan dan buanglah kepedihan. Anggaplah semua kenyataan yang datang sebagai sarana di mata Tuhan, sedang melatih kita untuk bersikap menjadi bijaksana, dewasa, dan tidak kecewa. Mengapa? Kekecewaan itu biasanya terjadi akibat dari ketidaksetujuan kita akan apa yang terjadi atas hidup kita. Jadi karena kita salah persepsi, mungkin tidak sepaham, maka cobalah untuk mengerti kehendak Tuhan dan juga untuk mengerti apa rencana Tuhan yang membuat kita akan berhasil muncul dari kekecewaan yang ada. Bagaimana kita dapat mengatasi kekecewaan dan menang atas kekecewaan itu? Saya mencatat ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, periksalah pengharapan kita. Apabila pengharapan kita itu terlalu tinggi atau mungkin kurang realistis, turunkan pengharapan kita, sebab mungkin saja orang tidak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang kita harapkan. Yang kedua, ingatlah bahwa kita itu hanya bisa mengontrol dan mengubah diri kita sendiri, dan bukan mengubah orang lain sama seperti kita. Jika kita berusaha mengontrol dan mengubah orang lain, maka kita justru semakin kecewa. Kita tidak mungkin mengubah orang lain. Kita hanya bisa mengontrol dan mengubah diri kita sendiri. Yang ketiga, pemirsa, terimalah setiap kenyataan kekecewaan itu dengan ucapan syukur, dan tetaplah belajar melihat sebuah kekecewaan dari cara yang positif. Kekecewaan menolong kita untuk belajar supaya kita itu hanya menaruh dan menggantungkan segenap harapan kita kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah dikecewakan. Firman Tuhan berkata, dan berbahagialah orang yang tidak kecewa
dan menolak aku. Kata Matius pasal 11 ayat 6. Hari ini ketika kita kecewa dan kita meletakkan kekecewaan kita kepada Tuhan, jangan sampai kita ikut-ikutan memberikan suatu kekecewaan kepada Tuhan, komplain kepada Tuhan. Saya sudah berusaha untuk membawa masalah saya kepada Tuhan, tetapi mengapa seperti ini? Percayalah dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Kata Matius 11 ayat 6. Kalau kita tidak pernah kecewa dengan Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar buat kita. Karena Tuhan sedang merenda kehidupan kita menjadi sesuatu yang baik. Sampai jumpa di program Air Kehidupan mendatang.